Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abang Musir dengan NIM 2107521. Akan membawakan presentasi mengenai penerapan teknologi robotik dalam pendidikan anak usia dini. Ini adalah latar belakang. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Teknologi digital dan robotika semakin berkembang pesat dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Pendidikan pun turut terpengaruh dengan kemajuan ini, di mana teknologi memberikan cara baru untuk mengajar dan belajar. Yang kedua, ada pentingnya teknologi sejak dini itu dengan memperkenalkan robotika pada usia dini, siswa dapat membangun keterampilan teknis seperti pemrograman, pemecahan masalah, dan berpikir kritis sejak dini. Lalu selanjutnya ada mengatasi kesenjangan keterampilan, di mana mengingat tuntutan masa depan, keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah sangat penting untuk dipelajari sejak usia dini. Nah, untuk tujuannya itu, pertama menjelaskan bagaimana pembelajaran robotik dapat diterapkan di sekolah dasar. Kedua, ada mengidentifikasi manfaat dan dampak positif robotika dalam pendidikan anak usia dini. Ketiga, ada memberikan contoh konkret dan langkah-langkah implementasi robot di dalam kelas. Apa itu pembelajaran dengan robot? Nah, pembelajaran yang menggunakan robot sebagai alat bantu untuk mengajarkan berbagai konsep atau keterampilan seperti matematika, sains, teknologi, logika, serta keterampilan motorik halus. Teknologi yang digunakannya yaitu ada robot edukasi, yaitu alat robot seperti Lego Mindstorm, Vex Robotic, Ozobot, dan Cosmo yang didesain untuk anak-anak. Lalu ada perangkat pemrograman, itu aplikasi pemrograman berbasis visual seperti Scratch, Blocky, dan Tinker yang memungkinkan anak-anak memprogram robot dengan cara yang menyenangkan. Lalu terakhir ada augmented reality atau AR, yaitu teknologi AR dapat digunakan bersama robot untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih imersif seperti menjelajahi dunia fisika atau geografi secara langsung. Manfaat pembelajaran dengan robot. Nah, pertama ada pada pengembangan keterampilan abad 1, yaitu keterampilan pemecahan masalah, mana robotika ini mengajarkan siswa untuk memecahkan tantangan nyata seperti memprogram robot untuk menyelesaikan rintangan. Yang kedua ada keterampilan kolaborasi, yaitu siswa belajar bekerja sama dalam tim, berbagi ide, dan menyelesaikan proyek bersama-sama. Ketiga ada keterampilan teknologi dan pemrograman, di mana siswa belajar bagaimana teknologi bekerja serta bagaimana cara membuatnya berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk belajar dasar pemrograman dan coding. Yang kedua, manfaat pembelajaran dengan robot yaitu meningkatkan minat terhadap STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Robotika membuat pembelajaran STEM menjadi lebih menyenangkan dan praktis. Anak-anak melihat bagaimana konsep-konsep sains dan matematika diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Nah, pendidikan STEM yang interaktif menggunakan robot untuk eksperimen fisika atau simulasi matematika memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan aplikatif. Nah, manfaat yang ketiga itu pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini tuh anak-anak cenderung lebih tertarik pada materi yang berbasis pada teknologi dan permainan. Robotik memungkinkan pembelajaran dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif. Keterlibatan aktif siswa juga, seperti siswa terlibat dalam merakit, memprogram, dan menguji robot mereka yang menciptakan pembelajaran berbasis eksperimen yang lebih menyenangkan. Contoh pembelajaran dengan robot di sekolah itu ya ada pemrograman robot menggunakan aplikasi seperti Scratch atau Blocky untuk memprogram robot melakukan tugas-tugas seperti bergerak ke arah tertentu, menghindari rintangan, atau menari mengikuti musik. Nah, contoh tugasnya itu seperti memprogram robot untuk mengikuti jalur garis atau memecahkan puzzle matematika. Yang kedua ada robot sebagai pendamping guru.
di mana menggunakan robot ini untuk mengajarkan konsep matematika atau bahasa. Misalnya robot bisa mengucapkan angka atau huruf dan siswa harus menanggapi dengan benar. Contoh tugasnya, robot mengajarkan penjumlahan dengan menunjukkan objek dan meminta siswa untuk menghitung jumlah objek tersebut. Yang ketiga, ada proyek kolaboratif yang dimana siswa bekerja dalam kelompok untuk merakit robot yang dapat melakukan tugas tertentu, misalnya membuat robot yang bisa mengikuti jalur atau menyelesaikan tantangan fisika sederhana seperti mengangkat beban kecil. Contoh tugasnya itu kompetisi robotik di mana siswa memprogram robot untuk mencapai tujuan tertentu seperti mengambil benda dan membawanya ke tempat yang ditentukan. Yang keempat, ada simulasi dan eksperimen, yaitu menggunakan robot untuk menjelaskan dan menguji konsep-konsep sains seperti gaya, gerak, dan kecepatan. Misalnya robot bisa diprogram untuk bergerak dengan kecepatan tertentu, menghindari rintangan, atau memecahkan masalah dalam eksperimen fisika. Contoh tugasnya menggunakan robot untuk menunjukkan bagaimana gaya mempengaruhi gerakan objek. Lalu ada keuntungan pembelajaran robotik di sekolah dasar itu, yang pertama, interaktivitas tinggi. Nah, robot menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif di mana siswa terlibat langsung dalam proses pembuatan dan pemrograman robot. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan tugas nyata, meningkatkan keterampilan praktis seperti kolaborasi, komunikasi, dan manajemen proyek. Pengembangan kreativitas dan inovasi. Anak-anak diberi kesempatan untuk merancang robot mereka sendiri, mengembangkan solusi untuk masalah tertentu, dan berkreasi sesuai dengan imajinasi mereka. Yang terakhir, ada adaptasi pembelajaran, di mana robot bisa disesuaikan untuk berbagai level keterampilan, memungkinkan penggunaan yang fleksibel baik untuk pemula maupun siswa yang lebih mahir. Tantangan dalam pembelajaran robotik itu, yang pertama ada pada biaya dan aksesibilitas, yang tentunya robot edukasi dan perangkat kerasnya itu memerlukan investasi awal yang tidak selalu terjangkau oleh semua sekolah, namun ada pilihan alat robotik yang lebih terjangkau untuk digunakan di kelas. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Beberapa sekolah mungkin belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai seperti koneksi internet yang cepat, perangkat keras yang sesuai, atau ruang kelas yang mendukung kegiatan robotik. Yang ketiga, ada kebutuhan pelatihan guru. Guru perlu diberikan pelatihan khusus untuk mengoperasikan alat robotik dan memanfaatkan teknologi pemrograman dengan efektif. Pelatihan ini penting agar guru bisa menyampaikan materi dengan percaya diri dan efektif. Lalu di sini ada implementasi robotika di sekolah dasar. Yang pertama, langkah-langkah implementasinya, pilih robot yang sesuai dengan kurikulum dan tingkat kelas, misalnya Lego Education, Sparrow, atau Botley untuk siswa kelas rendah dan Vex IQ untuk siswa kelas atas. Kedua, ada pelatihan guru. Itu pelatihan tentang dasar-dasar pemrograman, penggunaan robot dalam pembelajaran, dan cara menyesuaikan tugas dengan kebutuhan siswa. Ketiga, ada integrasikan robotika ke dalam berbagai mata pelajaran dari matematika dan sains hingga seni dan bahasa. Yang terakhir, menciptakan suasana kelas yang mendukung kolaborasi dan eksplorasi buat tugas yang menantang tetapi menyenangkan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, yaitu pertama, pengenalan robot. Lakukan aktivitas pengenalan di mana siswa mempelajari cara kerja robot dan bagaimana mengoperasikannya. Kedua, ada kompetisi dan tantangannya. Adakan kompetisi robotik di mana siswa dapat menguji robot yang mereka buat atau program, misalnya dengan mengikuti jalur atau menyelesaikan tugas tertentu. Studi kasus dan contoh suksesnya itu di negara-negara lain seperti di Jepang dan Korea Selatan, robotika sudah menjadi bagian dari kurikulum sekolah dasar dengan tujuan memperkenalkan konsep STEM sejak dini.
Sedangkan di Amerika Serikat, banyak sekolah dasar yang mengadopsi Lego Mindstorm dan PAX Robotik dalam program ekstrakurikuler untuk mengajarkan siswa tentang memprogram dan teknik. Untuk studi kasus di Indonesianya, beberapa sekolah di Jakarta dan Surabaya telah memulai proyek robotik di kelas STEM mereka dengan hasil yang sangat positif. Siswa yang terlibat dalam pembelajaran robotik menunjukkan minat yang lebih tinggi dalam mata pelajaran matematika dan sains. Untuk kesimpulannya itu, pertama, ada pentingnya pembelajaran robotik di sekolah dasar. Robotika itu sangat bermanfaat dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang esensial dan bagi generasi masa depan. Untuk tantangan yang perlu diatasinya itu keterbatasan biaya dan infrastruktur perlu diatasi agar robotika bisa diimplementasikan secara lebih luas di sekolah dasar. Potensi besarnya dengan penerapan yang tepat, robotika tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang semakin berbasis teknologi. Ya, sekian dari saya, kurang dan lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.